Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di sini akan kami buka untuk 2 penanya. Silakan. Saya Bu Devi. Oh ya. Ya. Bu Devi. Hendri, silakan. Saya Ya. Hendri Kurniawan, NIM 85767 8495. Saya akan bertanya di modul 10 KB2. Dalam suatu perumusan atau penyusunan sebuah soal harus menggunakan kriteria yang digunakan seorang guru dalam memberikan nilai. Coba jelaskan dari kelompok Anda, penilaian alat evaluasi itu dikatakan valid atau tidak valid, yang bagaimana dalam proses pembelajaran. Oh iya, Pak Jedri, Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Tolong bisa diulang. Gimana? Tanya, Bu. Tolong bisa diulangi lagi. Saya kirim di WA aja. Oh ya, ya. Ya, Bu. Ya, penanya yang kedua, silahkan. Saya, Bu. Halo. Ya, siapa? Ya. Saya mau bertanya soal tes TKD, tes kemampuan dasar, yang biasa diperuntukkan untuk anak SD kelas 3. Apakah tes TKD termasuk dalam golongan evaluasi? Kalau misalnya iya, itu termasuk evaluasi formatif apa sumatif? Halo? Ya. Sudah jelas, Bu? Ya, ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Halo. Pak Jendri, saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari Pak Jendri. Ya, pertanyaannya, dalam suatu rumusan atau penyusunan sebuah soal harus menggunakan kriteria yang digunakan seseorang guru dalam memberikan nilai. Coba jelaskan dari kelompok Anda, penilaian alat evaluasi itu dikatakan valid atau tidak valid yang bagaimana dalam proses pembelajaran berlangsung. Itu ya Pak Jendri. Di dalam kriteria penyusunan alat evaluasi itu ada 3. Yang pertama validitas, reliabilitas dapat dilaksanakan. Validitas itu sendiri berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi dalam mengukur konsep yang diukur sehingga alat evaluasi tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila hasil tes yang dikembangkan dirancang untuk mengukur hasil belajar siswa, maka hasil yang diperoleh dari tes yang valid menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap hasil belajar yang diharapkan. Dan untuk mengetahui apakah soal itu valid atau tidak, guru dapat menganalisisnya dengan cara melihat kembali rumusan kemampuan yang diharapkan yang dikuasai oleh siswa. Ya. Terus kalau tes yang valid adalah tes yang memiliki kesesuaian dengan tujuan mengukur secara representatif materi pelajaran. Gimana Pak Jendri? Ya, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Umi Latifah Eri. Halo?
menanggapi pertanyaan dari Bu Eri, apakah TKD yang biasa diperuntukkan untuk anak kelas 3 SD tergolong dalam evaluasi? Jawabannya iya, tergolong dalam evaluasi. Dan apakah termasuk evaluasi sumatif atau formatif gitu ya tadi ya? Nggih, betul. Menurut saya, kalau TKD itu termasuk evaluasi sumatif, Bu, karena itu dilakukan pada periode tertentu dan hasilnya nanti dapat digunakan untuk menentukan apakah anak tersebut melanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak, atau naik ke kelas 4 atau tidak, seperti itu. Kalau formatif kan dia dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kalau TKD itu kan ada waktunya, ada waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Jadi mungkin termasuk ke evaluasi sumatif. Mungkin ada mau yang menambahkan? Formatif aja jawabannya. Formatif. Ya, formatif. Halo. Saya akan menambahkan. Kalau menurut saya untuk tes TKD dan menurutnya Halo, Tas? Halo, Tas? Halo, gimana Bu Umi? Bisa diterima tambahan dari Ibu Tika tadi? Tambahannya tidak bisa didengar, Bu. Kalau jawaban dari Bu Alin, saya rasa sudah cukup. Mending bisa dilanjut saja, Bu. Nanti Bu Tika bisa menanggapi kalau sinyalnya udah bagus itu. Daripada Oh menunggu iya, lama. iya, Iya. makasih ya. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1 modul update yang kurang kami mohon maaf.
Terima kasih untuk modul 10 yang telah mempresentasikan. Tolong tadi yang tanya ditulis semua. Kemudian kalau sudah setuju oke, ya walaupun demikian tetap kita arsipkan dari pertanyaan si A, si B, si C tadi tetap kita tulis. Nanti untuk lebih detailnya tadi kita bisa bahas lewat WA kelompok yang kita bentuk di kelas. Nggih, Pak, pertanyaan sudah ditulis di WA grup, Pak. Ya, nanti kita bahas secara detail ya. Untuk kelompok modul 11, tolong mempersiapkan diri, dibagi sesuai kebiasaan kita pada waktu diskusi. Jadi ada yang moderatornya siapa ditunjuk, kemudian penyajinya juga demikian. Kemudian nanti yang merekam kelompoknya juga ditentukan. Kalau memang sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan untuk modul 11. Bagaimana kelompok modul 11? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 11 yaitu tentang pemilihan materi pelajaran dan media pembelajaran. Anggota kami yang pertama, 1. Diah Kurniawati saya sendiri, 2. Muhammad Rima Fafaza, yang ketiga